Dua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nisa Kiowo di Podoski Podcast Online Siswa kita. Yeay. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh diperkenalkan Ibu? Saya Ibu Lisde Sulistiawati, fasilitator sekolah penggerak untuk Kota Bandung. 4 sekolah binaan saya, SMP Negeri 38, SMP Negeri 54, Bintang Madani, dan Hikmah Teladan. Perkenalkan, nama saya Quina Kalista Rimela dari SMP Bintang Madani. Perkenalkan, nama aku Aiska Putri Solia dari SMP 38. Perkenalkan, nama aku Sandi Sanjaya dari SMP 54. Oke, jadi aku mau nanya-nanya tentang proyek yang kita buat nih. Untuk agenda hari kan lagi kumpul-kumpul ya. Ini tuh lagi ngapain sih sekarang? Ini kita tahu bahwa dalam sekolah penggerak itu ada project based learning yang diselenggarakan oleh siswa. Nah, biasanya di sekolah project-project di setiap sekolah. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba melakukan suatu kegiatan project kolaborasi di 4 sekolah ini. Nah, ternyata setelah dicoba di pertemuan pertama, pertemuan kedua itu hebat-hebat. Jadi kita lanjut sekarang, ini adalah pertemuan yang ketiga ya untuk kegiatan ini. Nanti agendanya mungkin siswa membuat proposal. Kemarin itu mereka sudah berbagi peran kemarin di pertemuan di 54. Pertemuan pertama di Bintang Madani itu menyusun struktur panitiannya, kemudian kemarin itu berbagi peran dan sekarang mencoba membuat proposal, dan gurunya sekarang lagi menyusun modul projectnya. Oke, nih Aiska, aku mau nanya sama kamu, spoiler dong dikit-dikit, proyek apa sih lagi dirancang? Boleh dong. Nah, jadi spoilernya itu kita 4 sekolah ini itu lagi ngelaksanakan project konsep itu White Game Pramuka, kayak game Pramuka. Jadi di project itu akan ada city exploration yang akan melatih kekompakan. Nanti ya peserta yang bakal ikut melatih kekompakan, terus komunikasi juga antar tim. Nanti juga selain city exploration, di project itu akan ada bazar kuliner tradisional gitu, karena yang kita tahu zaman sekarang itu mungkin makanan itu udah bervariasi ya, dari luar negeri, bahkan mungkin banyak sekarang makanan Korea yang datang ke Indonesia, jadi semakin lupa akan makanan tradisional gitu. Jadi di proyek kali ini kita mengembangkan lagi budaya-budaya makanan kita di proyek itu. Dan nanti di lomba itu akan ada lomba 17-an karena akan diselenggarakan di bulan Agustus. Yang pasti bakal seru banget. Dan lomba-lombanya itu khas 17-an, kayak lomba kerupuk, bakiak, terus lomba karung gitu. Dan ditutup dengan gelar seni. Nanti juga bakal ada performers dari masing-masing sekolah nih. Spoiler aja, dari SMP 38 itu ada tari tradisional yang akan ditampilkan di project itu. Oke. Untuk Sandi nih ya, first impression kamu gimana sih waktu pertama kali kenal kita ini? Kenal itu sebenarnya kaget sih ya. Mereka itu apa ya? Aku berteman dengan mereka itu orang-orang pintar gitu ya. Oh iya. Kayak merasanya ya. Saya di SMP 54 itu masih terbilang biasa-biasa aja gitu. Setelah bertemu dengan kalian seperti hebat lah kayak itu orang-orang. Seneng. Oke. Kalau dari yang lain gimana nih? Perasaan pertama kalinya ketemu dari siswa sekolah lain? Jujur sama, kaget karena mungkin dulu awal mulai itu di pola pikiran aku belum mikir bahwa ini tuh kolaborasi, tapi kompetisi gitu. Jadi mikirnya kayak ini kayaknya harus paling hebat nih gitu, harus paling hebat, siapa yang hebat gitu. Tapi ternyata pada saat pertemuan awal di Bintang Madani itu ternyata di sini tuh kerja tim gitu. Di sini itu gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan yang asalnya itu orang asing, akhirnya menjadi sebuah partner gitu. Jadi di sini jujur aku belajar banyak banget setelah kenal kalian semua, gimana caranya komunikasi, terus memahami sikap orang gitu, terus bagaimana caranya kita diskusi, dan kadang di setiap rapat itu kita punya beda pendapat
Iya. gitu. Gimana caranya kita menghargai pendapat orang gitu. Bagaimana cara kita menerima dan menolak dengan halus. Oke. Dari Queena mungkin ada? Kalau dari aku sendiri first impression itu pertamanya kaget juga dan juga aku juga ngerasa kayak beneran ini bakal sama mereka karena hebat-hebat. Iya. Terus pertamanya juga sebelum ada kolaborasi ini aku tuh tipe yang pemalu, terus gak berani buat berpendapat, tapi karena ada teman-teman yang support gitu, menyemangati buat selalu berpendapat, jadinya pikiran kita tuh jadinya bersatu, terus berkolaborasi gitu. Oke. Ini sejauh ini yang udah kita laksanain pertemuannya nih, ada nggak sih kendala-kendala di setiap pertemuan? Pribadi ya, kalau dari jadwal sekolah aku sendiri itu tuh kendalanya tuh mengatur waktunya, karena sekolah aku sendiri tuh pulangnya lumayan sore dan itu tuh ngatur waktu untuk kayak pertemuan bareng-bareng sama panitia-panitia, terus buat ngurusin kayak proposal gitu-gitunya tuh lumayan sulit gitu ya buat ngaturnya gitu. Pribadi kayak gitu. Oke, mungkin ada kendala yang lain? Salah satu kendalaannya adalah karena kita dari beda-beda sekolah dan beda-beda latar belakang. Iya. Setiap rapat itu kita pasti menemukan perbedaan pendapat itu pasti ada. Dan di awal rapat setelah di pertemuan pertama di Bintang Madani itu kita udah sama-sama beda pendapat, udah beda pandangan. Tapi kendalanya setiap rapat itu kita selalu kayak enggak kayak gini gitu. Jadi selalu mikirnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi paling kendalanya jadi kadang yang jadi kendalanya kayak gitu. Dan karena kita baru-baru kenal gitu ya, baru jalan 2 bulan ya Bu ya, baru jalan 2 bulan, jadi mungkin untuk nyampein pendapat itu mungkin ada rasa malu gitu, kayak takutnya pendapatnya dikiranya kurang juga gitu ya, takut idenya nggak bagus gitu, jadi mungkin kendalanya di situ. Oke. Ada kendala lain? Saya sih sama ya seperti kata Queena, kadang jam pelajaran, jam sekolah itu suka mempengaruhi kita. Kalau ada pertemuan kadang sekolah suka pulang lebih lama, jadi suka gitu ya, sama. Oke. Jadi tadi kan ada kendalanya itu udah terkait waktu, terus beda pendapat. Nih, solusinya gimana cara atasin kendala itu? Mungkin salah satu caranya dari segi komunikasi kali ya. Karena sebetulnya sejujurnya aja kita itu setiap selesai rapat itu kita nggak banyak aktif di grup untuk bicarain soal proyek ini. Jadi mungkin catatan bagi kita adalah banyak-banyak berkomunikasi. Karena kan sekarang udah ada gadget, bahkan ada WhatsApp gitu ya, yang bisa ngebantu kita komunikasi walaupun kita nggak ketemu, tapi setidaknya beberapa kali seminggu kita ada rutin rapat untuk membicarakan proyek ini gitu. Jadi kita nggak kehilangan arah atau lupa pada saat nanti pertemuan selanjutnya. Gitu. Oke, ada solusi lain nggak? Ya paling manage waktunya kayak harus lebih ya bisa di schedulein satu-satu gitu biar lebih teratur dan juga nyempetin buat berdiskusi bareng-bareng padahal lagi sibuk-sibuknya gitu. Oke. Ada? Seperti itu aja. Oke, sama aja ya. Oke, ini untuk harapan proyek ini ke depannya kayak gimana nih? Boleh dari Bu Lisda? Harapan proyek kali ini semoga bisa meningkatkan kekompakan dari segi tim panitia dan mungkin nanti pada saat acara dari para peserta. Terus juga mungkin kita jadi lebih tahu sesama gitu. Dan semoga harapan dari proyek ini lancar selalu sampai nanti hari H acara. Amin. Oke. Juga semoga harapan saya semoga kita tetap bisa bersama panitia ya. So menjaga kekompakannya dan juga nanti acaranya lancar aja. Amin. Harapannya dari kegiatan ini bisa mempererat silaturahmi dari antara teman-teman dari sekolah masing-masing, sama juga bisa lebih kenal satu sama lain sih. Dari Bu Lisda? Ya, kalau saya sih melihatnya ya, harapan dari kita adalah sesuai dengan tujuan dari kegiatan proyek ini. Anak-anak mampu bergotong royong, berkolaborasi,
Nah, di dalam kegiatan proyek ini kan kita nilai bukan nanti hasilnya aja, tapi prosesnya juga. Saya dengar anak-anak tadi ada perubahan sikap kan, dari tadi malu jadi berani berbicara, dari tadinya berpikir kompetisi jadi kolaborasi. Kita ini mungkin kan sesuai dengan tuntutan zaman ya, sesuai dengan abad 21, kecakapan abad 21 yang harus dikembangkan itu satu, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif. Ini keempat kecakapan ini akan berkembang dengan proyek yang akan kita laksanakan. Kolaborasi mulai dari pertemuan pertama sudah, komunikasi sudah mulai, kreativitas sudah saya lihat tadi programnya apa nih, kegiatannya apa, kreatif banget kan. Nah itu saja. Jadi harapan saya selaku fasilitator sekolah penggerak, mudah-mudahan proyek ini berhasil dan sesuai dengan harapan kita semua. Ada perubahan di dalam jiwa diri anak-anak, baik itu kompetensi kolaborasinya, komunikasinya gitu ya, kreativitasnya dan berpikir kritisnya. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Oke, jadi mungkin segini dulu kali ya sharing kita. Makasih untuk Bu Lisde, Kwina, sama Iska, sama Sandi. Nah sebelum ditutup kita ngomong Podolski bareng-bareng yuk. Podcast online siswa kita. 1, 2, 3. Podolski, podcast online siswa kita. Yeay. Untuk teman-teman jangan lupa ya di like, subscribe dan nantikan episode Podolski selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.